Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat siang, assalamualaikum Mbak. Dari mana Mbak? Dari Uinsa Surabaya. Uinsa Surabaya. Semester berapa sekarang? Saya semester 7. Semester 7 ya. Wah, sudah mau skripsi ini ya. Iya. Oh. Aduh, akan lancar ya. Ini loh Mbak, saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Mbaknya. Mbak siapa? Mbak Dea Imerela. Mbak Dea Imerela ya, terkait dengan apa? Argumentasi hukum gitu ya, terkait dengan argumentasi hukum. Pernah dengar nggak itu istilah itu? Iya Pak. Ya, apa yang sampean ketahui tentang argumentasi hukum? Menurut sepengetahuan saya, argumentasi hukum itu satu proses berpikir yang dibutuhkan oleh setiap ahli hukum. Untuk penalaran hukum, untuk penegakan hukum. Untuk penegakan hukum. Oke. Terus kemudian dengan adanya apa argumentasi hukum itu ya, sebenarnya yang Mbak ketahui tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya maksudnya begini, kenapa harus ada argumentasi hukum? Jadi kayak akademisi, kemudian praktisi, katakanlah hakim, jaksa, pengacara, itu kenapa harus ada argumentasi hukum? Sebenarnya yang saya ketahui tentang tujuan argumentasi hukum itu apa? Untuk apa? Sepengetahuan saya, argumentasi hukum itu tujuannya ya untuk mendasari peristiwa-peristiwa hukum, kayak argumennya itu biar bisa diterima. Oh iya. Nah, jadi sebelum sebelum membuat putusan atau sebelum menentukan ini memenuhi unsur-unsur pasal berapa, itu harus ini ya, harus tahu ininya ya, harus tahu argumentasi hukumnya gitu ya. Nah, terus yang terakhir Mbak ya. Nah, terus mengapa harus ada argumentasi hukum? Mengapa harus ada argumentasi hukum bagi apa? Bagi praktisi hukum, bagi akademisi. Mengapa harus ada argumentasi hukum? Maksudnya manfaatnya, kegunaannya itu mengapa harus ada argumentasi hukum? Karena argumentasi hukum itu sangat perlu Pak. Soalnya kalau ada pihak yang dirugikan itu nanti bisa kayak berargumen nanti di persidangan. Jadi lebih bisa argumennya itu tepat di bawah hukum. Terus terakhir ya Mbak ya, terakhir terkait dengan penerapan hukum di Indonesia. Terkait dengan penerapan hukum di Indonesia, bagaimana sepengetahuan Mbak? Kalau sepengetahuan saya, hukum di Indonesia itu udah bagus, termasuk undang-undangnya, peraturannya, penegak hukumnya itu sudah bagus Pak. Kalau untuk penerapannya di lapangan itu kemungkinan ya juga bagus juga, dari pengadilan ataupun kepolisian juga bagus. Oke. Terima kasih Mbak, mudah-mudahan sukses selalu, kuliahnya lancar selalu ya. Terima kasih. Selamat siang Mbak. Dengan Mbak siapa? Mbak Anissa. Mbak Anissa. Kalau dengan Mbak Dia tadi satu kampus? Iya, satu kampus, satu prodi, satu kelas. Satu kelas, tapi asalnya beda? Iya, beda. Oh, beda-beda ya. Kalau sampai dari Madura, kalau Mbak Dia dari Jawa? Iya. Tapi sama-sama satu kampus di Indonesia. Bisa semester berapa Mbak? Semester 7. Semester 7. Mau skripsi juga ini? Iya, sudah menyusun proposal. Oke, tak doakan nanti skripsinya lancar. Rencananya mau ngambil apa? Perdata, pidana? Itu kita prodinya langsung lulus ke pidana KPK. Oh iya. Jadi praktek hukum pidana ya. Iya. Ya, jadi gini Mbak, tadi kan saya ketemu Mbak Dea itu terkait dengan masalah argumentasi hukum itu loh. Pernah dengar nggak sama istilah argumentasi hukum atau kuliah argumentasi hukum? Pernah dengar ya? Sekilas saja yang sampai ketahui terkait dengan argumentasi hukum itu kan bisa berguna atau bisa bermanfaat bagi praktisi maupun akademisi ya. Artinya untuk pengembangannya terkait dengan penalaran hukum, filsafat hukum dan sebagainya, itu argumentasi hukum itu kan penting juga. Nah, sejauh yang sampean ketahui ya, apa pentingnya argumentasi hukum bagi praktisi? Bagi praktisi dulu. Kebetulan saya ini kan praktisi gitu. Iya. Jadi menurut saya
praktisi hukum. Nah, praktisi hukum kan di sini biasanya tugasnya itu memberikan nasihat dan mendampingi seseorang yang sedang berurusan dengan penyelesaian perkara di suatu pengadilan. Jadi sebagai seorang praktisi hukum sudah seharusnya membela klien dan harus bisa mempelajari dan menguasai apa kasus yang akan ditangani si klien tersebut. Jadi artinya yang saya pahami argumentasi hukum bagi praktisi itu misalkan dalam membela klien itu harus ada argumentasi hukum agar klien yang dibelanya itu bisa didampingi, bisa dibela secara maksimal gitu ya. Jadi harus ada argumentasi hukumnya gitu ya, harus ada argumentasi hukum. Oke. Terus nanti kan terkait argumentasi hukum pentingnya bagi praktisi. Kemudian terkait dengan akademisi ini kan penting juga argumentasi hukum ya. Ini yang sejauh sampai ketahui pentingnya argumentasi hukum bagi akademisi itu apa, di mananya maksudnya? Kalau di praktisinya kan jelas ketika melakukan pembelaan hukum, ketika melakukan pendampingan kasus, apakah itu pendampingan kasus perdata, pidana dan sebagainya. Nah bagi akademisi argumentasi hukum itu pentingnya di mana untuk argumentasi hukum ini? Pentingnya bagi akademisi yang setahu sampean apa argumentasi hukum? Penting menurut saya karena dengan begitu hal tersebut bisa menjadi bekal untuk sarjana hukum yang ingin menjadi advokat atau akademisi hukum lainnya. Termasuk menjadi aparat penegak hukum ya, APH itu ya, aparat penegak hukum ya. Terus di dalam ini ya, biasanya di mata kuliah fakultas hukum itu kan dulu ada satu itu kan ada yang namanya filsafat hukum, ada logika hukum kan gitu. Nah ini terkait dengan argumentasi hukum ini kalau dihubungkan dengan logika hukum, pentingnya di mana kalau dihubungkan dengan logika hukum? Nah, argumentasi hukum itu seberapa penting untuk mendukung logika hukum? Penting karena dengan logika itu kan tidak lagi mendasarkan pada akal di luar akal sehat, sehingga kepastian hukum pada akhirnya itu didasarkan pada hubungan antara keduanya dalam posisi logis yang dirumuskan secara objektif. Jadi tidak hanya kaitannya argumentasi hukum, kemudian kaitannya dengan logika, terus penalaran hukum dan sebagainya itu jadi mau tidak mau nanti pada akhirnya kan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum itu bisa terpenuhi ketiga-tiganya. Itu ya berangkat dari argumentasi hukum itu gitu ya. Oke, terima kasih Mbak siapa? Mbak Anissa ya, Mbak Anissa Pak. Oh Anissa, ya terima kasih, saya doakan mudah-mudahan skripsinya lancar, nanti dapat nilai bagus dan cepat lulus. Terima kasih.